Kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya, berarti kita terbayang dengan Baitul Maqdis, karena kedua nabi ini adalah orang yang memakmurkan Baitul Maqdis, hidup di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena kelahiran Yahya itu hanya beda 3 bulan dengan Nabi Isa. Yahya dulu baru Isa. Artinya bahwa ketika itu hidup 3 nabi, Zakaria, Yahya, Isa, tetapi berbeda-beda daerah. Kalau Yahya itu ditugaskan di Urdun, mungkin sekarang disebut dengan Yordania, masih daerah Syam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 12 sampai 14, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, maksudnya Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil. Ini sudah sejak kecil sudah diangkat jadi nabi. Makanya dikisahkan di usia anak-anak, Yahya ini selalu diajak main oleh kawan-kawannya. Anak-anak kecil kan suka main gitu tuh, apalagi usia 7 tahun 8 tahun kan suka main. Tapi Yahya mengatakan apa? Innama lastu, sesungguhnya saya tidak khuliqtu bil la'ibi, sesungguhnya saya tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian main-main silahkan, tapi saya diciptakan bukan untuk main-main. Oh, kalau ada anak kecil kayak gini mantap. Justru anak kecil sebaliknya, saya diciptakan untuk main-main katanya. Tapi ini tidak. Dia mengatakan saya diciptakan untuk beribadah, bukan untuk main-main. Makanya Yahya itu sedari kecil dia betul-betul mengikuti gaya bapaknya Zakaria. Walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Kenapa? Karena bapaknya usianya 100 tahun, ibunya 90 tahun, dinyatakan mandul. Tapi karena nilai sebuah doa, Allah kabulkan, dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan Zakaria. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, punya anak namanya Yahya. Kemudian Allah mengatakan, wahananan min ladunna, kami berikan hanan. Hanan itu biasanya dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak. Hananul walid liwalidihi, kasih sayang ibu kepada anak. Saya kira seorang ibu, saya yakin sangat sayang dengan anaknya. Tetapi Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, Allah berikan sifat keibuan, seolah-olah dia sayang dengan bapaknya Zakaria, karena Zakaria sudah tua. Makanya diberikan sifat itu. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa barran biwalidayhi, dan Yahya itu orang yang paling berbuat baik dengan orang tuanya. Wa hananan min ladunna, wa zakatan, orangnya bersih hatinya, wa kana taqiya, orangnya takwa, wa barram biwalidayhi, orangnya berbuat baik kepada orang tua. Lihat, walam yakun jabbaran asiyah, dan dia bukan orang sombong dan bukan ahli maksiat. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Makanya heran ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam dihabarkan tentang kematian Yahya yang sangat sadis, dia pun sedih dan terus menangis atas kematian Yahya itu. Ceritanya begini, di Damaskus itu ada seorang raja zalim namanya Haddad ibn Hadar, raja zalim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada apapun, raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Yahya alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan dia suka,
dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya, sehingga dalam syariat Yahya haram, tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga sama. Tetapi karena orang tua gadis ini, karena dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain ceritanya, raja ini punya istri, istrinya sudah tua, kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, dari bapak yang lain. Anak ini cantik. Lah si raja ini sudah tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua, jelek. Akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya, tapi bukan anak sang raja, dari laki-laki lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh ngerayu. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Lah rupanya orang-orang pun berbicara tentang itu. Akhirnya mulai melebar tuh. Karena mulai melebar, apalagi kemudian sudah terdengar ke telinga Yahya, dan Yahya memfatwakan haram, tidak boleh, dan didengar oleh manusia banyak. Akhirnya kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya. Kenapa tidak ke Zakaria? Karena Yahya itu dikenal kelembutannya. Dia nggak mau ke Zakaria, ke bapaknya, dia mau ke anaknya. Tapi namanya hukum tidak kenal keras atau lembut. Kalau haram ya haram, mau ngomong haram ataupun haram sama saja. Itu kan hanya kata teriak dengan kata lembut saja kan, tetap saja haram. Kemudian akhirnya karena sudah diharamkan oleh seorang nabi, wanita ini kemudian tidak mau dinikahi. Tapi sang raja sudah tergila-gila masalahnya, dia tetap ingin mau menikahi wanita itu. Disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk itu. Kata wanita ini, baik, kalau engkau menginginkan diriku menikah dengan diriku, maka maharnya kepala Yahya bin Zakaria. Syaratnya itu. Karena raja sudah tergila-gila, macam mana kan? Maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang, kemudian ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana. Sementara jasad Yahya ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua renta. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba Anda sudah tua, dikirimkan jasad anaknya tanpa kepala. Tentu sedih Zakaria ini. Akhirnya kemudian kepalanya ini dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja, di situ ada wanita fajirah, di situ ada ibundanya yang haus kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Oh, wanita ini tertawa senang, keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam." Jangan kira Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim kalian. Tidak, Allah tidak pernah lalai. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu terperosok, sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai kepala, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Sampai di sini, tinggal kepalanya saja. Maka orang-orang pun berteriak, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang saleh, seorang nabi, kenapa kalian bunuh? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian sudah memenggal orang ini, penggal kepala wanita itu. Penggal kepala wanita itu. Maka lekaslah para prajurit mengambil pedangnya dan menebas kepalanya. Kemudian membawanya. Al jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia sudah menebas kepala Yahya, maka sekarang dia ditebas kepalanya.